Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian bertemu lagi dengan Ibu Lucy. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 tentang sikap-sikap pahlawan. Kita sekarang akan mulai pada pembelajaran 1, yaitu cinta tanah air. Kalian sudah siapkan buku tematik dan juga alat tulisnya belum? Jika kalian sudah siapkan, kita mulai belajar ya. Anak-anak harus tetap semangat, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi anak-anak bisa memperhatikan dan menonton video-video yang telah guru-guru buat. Kita mulai untuk belajar ya. Sebelum belajar, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, siapkan hati dan pikiran kalian untuk berdoa. Sikap berdoa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, aku bersyukur atas istirahat malam tadi. Hari ini aku ingin belajar. Berkatilah aku, supaya apa yang aku pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik, dan aku bisa mendapatkan ilmu yang berguna bagi masa depanku. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kalian berdoa, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Pada pelajaran PPKN, tujuan pembelajarannya menjelaskan makna simbol sila ketiga dari Pancasila. Lalu SPDP atau SBK menyanyikan lagu wajib dengan tempo yang benar. Dan pelajaran terakhir ada bahasa Indonesia, membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang benar, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng, dan mencari kosakata yang terdapat dalam dongeng. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyikan dulu lagu Surabaya. Setelah anak-anak tadi menyanyikan lagu Surabaya, sekarang kita jawab pertanyaan dari lagu tersebut yuk. Nomor 1, anak-anak bisa lihat pada halaman 56. Kota mana yang disebut sebagai kota kenangan? Kota Surabaya. Di kota mana mereka berjumpa untuk pertama? Di kota Surabaya juga. Apa yang mereka ingat? Mereka teringat tentang masa yang lalu. Tahun berapa mereka berjuang bertaruh nyawa? Mereka
berjuang bertaruh nyawa pada tahun 1945. Nah, setelah tadi kalian menyanyikan lagu Surabaya, nah di lagu Surabaya itu tadi tentang perjuangan para pahlawan. Nah, para pahlawan berjuang dengan bertaruh nyawa sehingga bangsa Indonesia ini telah merdeka. Nah, mengetahui perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, mereka berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan kerajaannya. Para pejuang yang gugur membela bangsa disebut pahlawan. Cinta mereka pada bangsa dan tanah air Indonesia tidak diragukan lagi. Sikap-sikap kepahlawanan merupakan cerminan dari sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga dari Pancasila. Nah, di kota Surabaya pada tanggal 10 November itu terjadi pertumpahan darah, maka kita memperingati tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nah, kalian baca pada halaman 56. Di situ ada percakapan antara Melati dan Rani. Kita lihat ya percakapannya. Melati, hari ini hari Jumat. Mengapa kita mengadakan upacara? Karena sekarang tanggal 10 November. Setiap tanggal 10 November, kita selalu mengadakan upacara. Upacara untuk memperingati Hari Pahlawan. Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Maaf, Fran, aku juga kurang tahu. Ayo kita tanyakan kepada Pak Yuda. Lalu Melati dan Rani menghampiri Pak Yuda. Mereka bertanya kepada Pak Yuda, Pak, mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat hebat melawan penjajahan Belanda di Surabaya. Dalam peristiwa itu, banyak pahlawan yang gugur membela tanah air. Maka, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Pak, siapa nama pahlawan Surabaya yang gagah pemberani itu? Beliau adalah Sutomo, yang lebih dikenal dengan Bung Tomo. Ia membakar semangat para pejuang untuk bertempur melawan penjajah Belanda sampai titik darah penghabisan. Bung Tomo mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa Indonesia dari penjajah yang akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sungguh besar jasa para pahlawan ya, Pak. Benar, maka kalian harus menghargai para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara tercinta ini dengan rajin belajar. Baik, Pak, terima kasih. Nah, sikap kepahlawanan yang diwariskan oleh tokoh-tokoh dari masa kerajaan Hindu-Buddha dan masa penjajahan harus terus kita pertahankan dan kita laksanakan. Sikap-sikap kepahlawanan merupakan cerminan dari sikap sila ketiga Pancasila. Nah, coba kalian sebutkan lagi apa saja sih sikap-sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Contohnya yang pertama, kalian harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Lalu kalian harus cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, saling menghormati meskipun kalian berteman dengan teman yang beda suku, agama, ras, dan golongan. Lalu yang terakhir, bisa memakai atau menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu tadi adalah contoh dari sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, selain sikap-sikap di atas, berikut ini juga merupakan sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalian tidak boleh egois, mementingkan kepentingan kalian sendiri. Yang ketiga, tidak berkelahi dengan sesama teman maupun dengan orang lain. Jadi harus hidup rukun. Yang keempat, menghormati setiap teman yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Yang kelima, kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. Nah, itu tadi adalah sikap-sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, di layar kalian sekarang terdapat apa nih? Gambar apa? Ya, gambar dari burung Garuda. Nah, kita lihat ya. Penjelasan dari gambar burung Garuda. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain terdapat 45 helai bulu di leher. Jadi ini di leher burung Garuda ini, Garuda Pancasila ini terdapat 45 helai bulu di leher. Jadi kalau kalian hitung, bulunya ini jumlahnya ada 45. Lalu ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi di sayap kiri dan kanan masing-masing ada 17 helai bulu. Lalu terdapat 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Yang jumlahnya ada 19. Dan yang terakhir ada 8 helai bulu pada ekor. Ini jumlahnya 8 bulu pada ekor. Jadi ada 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. 17 itu melambangkan tanggal 17, 8 itu bulan Agustus, 1945 merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. Dan di tengahnya atau di badannya burung Garuda ini terdapat berbagai lambang dari Pancasila. Nah, ini lambang-lambang Pancasila. Kalian harus hafal ya lambang-lambang dari Pancasila. Sila pertama itu ada bintang, sila kedua ada rantai emas, sila ketiga ada pohon beringin, sila keempat ada kepala banteng, dan sila kelima ada padi dan kapas. Seperti itu.
Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan makna dari simbol sila ketiga. Nah, lambang dari sila ketiga Pancasila itu tadi apa? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin sebagai makna dari sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Makna Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin karena pohon beringin merupakan pohon yang tumbuh di Indonesia dengan berakar tunggang, yaitu akar tunggal yang tumbuh lurus ke bawah sangat dalam di tanah yang menggambarkan kesatuan Indonesia. Sedangkan akar yang menggantung pada pohon beringin menggambarkan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda. Pohon beringin merupakan pohon yang besar. Orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Namun, tetap berasal dari satu pohon yang sama. Sama halnya dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, sekarang coba kita sama-sama diskusikan tentang makna simbol dari pohon beringin. Yang pertama, bagaimana akar pohon beringin? Tadi bagaimana akar pohon beringin? Akarnya tunggang yang menjalar ke mana-mana. Nomor 2, melambangkan apa? Akar tunggang pada pohon beringin. Akar tunggang menggambarkan tentang kesatuan Indonesia. 3, melambangkan apa akar yang bergantung pada pohon beringin? Akar yang menggantung melambangkan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki akar budaya yang berbeda-beda. Nomor 4, mengapa makna Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, setelah tadi kalian menjelaskan makna dari simbol atau lambang sila ketiga, sekarang anak-anak bisa membaca dongeng pada halaman 62. Di situ ada cerita asal-usul kota Surabaya. Anak-anak bisa membaca cerita dengan suara yang lantang. Nah, setelah anak-anak selesai membaca cerita asal-usul kota Surabaya, mari kita menjawab pertanyaan pada dongeng atau pada cerita. Nomor 1, apa judul dongeng yang kalian baca? Judulnya adalah Asal-usul Surabaya. Nomor 2, binatang apa yang sering bertarung di lautan yang luas? Binatang yang sering bertarung di lautan luas adalah ikan hiu sura dan buaya. Nomor 3, mengapa ikan hiu sura dan buaya mengadakan kesepakatan? Karena sudah berkali-kali mereka bertarung tetapi belum pernah ada yang menang dan kalah.
Nomor 4, apa kesepakatan yang ikan hiu, sura, dan buaya putuskan? Kesepakatannya adalah mereka membagi daerah kekuasaan menjadi 2 dalam mencari mangsa. Ikan hiu mendapat bagian wilayah perairan dan buaya mendapat wilayah daratan. Batas wilayah adalah tempat yang dicapai air laut saat pasang surut. Nomor 5, di mana daerah kekuasaan buaya? Buaya dapat daerah kekuasaan di daratan. Nomor 6, di mana daerah kekuasaan hiu sura? Hiu sura mendapat kekuasaan di lautan atau perairan. Nomor 7, mengapa akhirnya terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara hiu sura dan buaya? Karena ikan hiu sura secara diam-diam mencari mangsa di sungai. Nomor 8, apa yang terjadi dalam pertarungan antara buaya dan hiu sura? Yang terjadi adalah buaya mendapat gigitan ikan hiu sura di pangkal ekor sebelah kanan, sehingga ekornya selalu berbelok ke kiri. Ikan hiu sura digigit oleh ekornya hingga hampir putus oleh buaya. Nah, nomor 9 yang terakhir, apa arti dari Surabaya? Surabaya diambil dari kata sura yang berarti selamat dan baya yang berarti bahaya. Jadi, Surabaya artinya selamat dari bahaya. Nah, selesai pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Surabaya, lalu kalian sudah menjelaskan makna dari sila ketiga, terus kalian sudah tahu sikap-sikap apa saja yang mencerminkan dari sila ketiga, dan kalian sudah membaca dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Menambah pengetahuan kalian ya. Nah, terima kasih anak-anak yang telah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan materi dari Ibu Lucy. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dadah.